Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Faiza Zahra dengan NPM 241063105039. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil final project Artificial Intelligence dan Data Analysis atau AIDA, khususnya mengenai analisis clustering menggunakan metode Cummins dan hierarchical clustering. Proyek ini disusun sebagai bagian dari mata kuliah yang diampu oleh Ibu Dr. Karunia Eka MPD. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan dua hal utama. Yang pertama itu proses penelitian yang memuat rangkuman tujuan, metode, hasil, serta implikasi dari analisis data. Lalu yang kedua, tutorial pengolahan data di RStudio, mulai dari proses input data, pembersihan data, scrolling, hingga visualisasi cluster. Harapannya, penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana metode clustering bekerja dalam menganalisis data ketenagakerjaan, khususnya tingkat pengangguran terbuka di Indonesia tahun 2025. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan poster yang sudah saya buat, yaitu dengan judul Analisis Clustering Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Provinsi di Indonesia tahun 2025. Yang pertama itu adalah latar belakang. Nah, tingkat pengangguran terbuka itu merupakan indikator penting yang menggambarkan kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah. Perbedaan nilai TPT antar provinsi menunjukkan adanya ketimpangan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Analisis clustering digunakan untuk mengelompokkan provinsi berdasarkan kemiripan nilai TPT, sehingga dapat diketahui kelompok provinsi dengan tingkat pengangguran rendah, sedang, maupun tinggi. Lalu selanjutnya, tujuan penelitian saya yaitu yang pertama, mengelompokkan provinsi di Indonesia berdasarkan TPT Februari dan Agustus tahun 2025, lalu mengidentifikasi pola daerah dengan tingkat pengangguran rendah hingga tinggi, lalu yang ketiga, memberikan rekomendasi berbasis data untuk mendukung kebijakan ketenagakerjaan. Nah, untuk metode penelitiannya, saya menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif deskriptif, fokus pada pengelompokan pola TPT tahun 2025. Untuk sumber datanya ini, saya mengambil data tingkat pengangguran TPT berdasarkan provinsi, lalu sumbernya itu saya mengambil dari Badan Pusat Statistik BPS, lalu formatnya itu Excel untuk diolah menggunakan RStudio-nya. Nah, untuk variabel penelitiannya itu yang pertama ada TPT Februari tahun 2025, lalu ada TPT Agustus tahun 2025 dan skala rasio atau dengan skala rasio atau numerik. Nah, teknik pengumpulannya datanya itu yaitu dengan mengunduh data resmi dari BPS, lalu penyesuaian kolom dan pembersihan data di RStudio-nya. Lalu yang terakhir itu ada teknik analisisnya, standarisasi data menggunakan scale, lalu menentukan jumlah klaster dengan elbow method, lalu proses pengelompokannya menggunakan Cummins, K sama dengan 3, lalu validasi struktur klasternya itu menggunakan hierarchical clustering Word D2, visualisasi scatter plot, cluster, dan dendrogram. Nah, untuk kata kuncinya ini ada machine learning, clustering, Cummins, hierarchical, lalu tingkat pengangguran. Hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa persebaran tingkat pengangguran terbuka antar provinsi pada Februari dan Agustus tahun 2025 itu membentuk 3 kelompok yang jelas ketika divisualisasikan itu melalui plot dan analisis clustering. Itu memperlihatkan bahwa sebagian besar provinsi itu berada pada tingkat pengangguran rendah, sedang sementara beberapa provinsi itu tampak terpisah dengan nilai TPT yang lebih tinggi. Berdasarkan elbow method, jumlah klaster optimal adalah K sama dengan 3.
Cummins clustering menghasilkan 3 kelompok, yaitu klaster TPT rendah, provinsi dengan nilai TPT stabil dan relatif kecil itu pada kedua periode. Lalu klaster TPT sedang itu provinsi dengan nilai TPT moderat dan perubahan yang tidak signifikan antar waktu. Lalu klaster TPT tinggi itu provinsi yang menonjol karena TPT yang jauh lebih besar dan terlihat terpisah dari kelompok isinya pada plot. Hasil ini diperkuat oleh hierarchical clustering di mana dendrogram menunjukkan pemisahan 3 kelompok yang konsisten dengan provinsi ber-TPT tinggi membentuk cabang terpisah dan jarak pengelompokan yang lebih lebar. Secara keseluruhan, visualisasi menunjukkan bahwa pola pengangguran Indonesia pada tahun 2025 terbagi jelas ke dalam 3 kategori utama, dengan mayoritas provinsi berdasarkan pada tingkat pengangguran rendah sampai sedang dan hanya sedikit wilayah yang mengarah pada kategori tinggi. Nah, kita bisa lihat teman-teman, di sini terdapat 3 jenis kelompoknya. Lalu selanjutnya itu ada kesimpulan dan implikasinya. Nah, kesimpulannya itu hasil utama penelitian menunjukkan bahwa provinsi-provinsi di Indonesia pada tahun 2025 terbagi ke dalam 3 kelompok utama berdasarkan nilai tingkat pengangguran terbuka TPT Februari dan Agustus. Visualisasi scalar plot ini dan Cummins dan hierarchical memperlihatkan pada pola yang konsisten. Mayoritas provinsi berada pada kategori TPT rendah sampai sedang, sementara sebagian kecil provinsi membentuk klaster TPT tinggi dan terlihat terpisah jelas pada grafik. Pola ini menegaskan bahwa kondisi pengangguran di Indonesia tidak merata dan memiliki perbedaan antar wilayah yang cukup signifikan. Untuk implikasinya, provinsi dengan TPT tinggi memerlukan prioritas data intervensi kebijakan seperti peningkatan akses pelatihan kerja, perluasan lapangan kerja, serta program peningkatan keterampilan tenaga kerja. Provinsi dengan TPT sedang perlu memonitoring berkelanjutan, terutama untuk mencegah lonjakan dan menjaga stabil pasar kerja. Provinsi dengan TPT rendah dapat dijadikan contoh praktik baik terutama dalam pengolahan ketenaga kerjaan dan program ekonomi daerah. Hasil clustering dapat menjadi dasar awal bagi pemerintah dan pihak terkait untuk merancang strategi penurunan pengangguran yang lebih tepat sasaran dan berbasis data. Nah, jadi itu adalah penjelasan dari proses analisis clustering tingkat pengangguran terbuka menurut provinsi di Indonesia tahun 2025. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis berupa RStudionya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan proses analisis data menggunakan RStudio. Pada bagian ini saya akan menunjukkan alur lengkap, mulai dari membaca file Excel, membersihkan data, menyiapkan data untuk clustering, hingga menghasilkan visualisasi seperti elbow plot, elbow Cummins, dan dendrogram. Baik, yang pertama saya akan memanggil library-nya terlebih dahulu. Nah, library yang dibutuhkan di sini itu ada library read Excel, library tdFirst, lalu library cluster, dan library facto extra. Untuk kegunaannya sendiri itu, library Excel itu gunanya itu untuk membaca file Excel, lalu library tdFirst itu untuk pembersihan data dan memanipulasi data, lalu library cluster ini untuk analisis hierarchical clustering, lalu library facto extra ini digunakan untuk menghasilkan visualisasi seperti elbow method dan plot cluster. Library ini tuh penting karena setiap bagian analisis itu membutuhkan fungsi dari paket-paket tersebut. Lalu selanjutnya itu ada mengimpor data. Saya menggunakan fungsi read Excel ini untuk memasukkan TPT tahun 2025. Pada file ini saya melewati 3 baris pertama menggunakan skip
sama dengan 3. Ini karena baris awal berisi judul tabel bukan isi data. Nah, setelah itu saya mengganti nama kolom agar lebih rapi dan lebih mudah diproses. Nih, menjadi provinsi, Februari, Agustus, dan tahunan. Lalu selanjutnya membersihkan data. Karena data yang terbaca dari Excel itu berupa karakter, maka saya mengubah kolom Februari dan Agustus menjadi numerik menggunakan as numerik. Langkah ini tuh wajib dilakukan karena Kamins hanya bisa memproses angka. Selanjutnya itu menyiapkan data untuk clustering. Dari seluruh variabel, analisis ini hanya menggunakan 2 variabel numerik, yaitu TPT Februari dan TPT Agustus. Lalu kita menskalakan data. Nah, kedua variabel kan memiliki rentang nilai yang berbeda. Untuk mencegah variabel tertentu mendominasi proses clustering, saya melakukan scale, yaitu menstandarkan data agar setiap kolom itu memiliki skala yang sama. Lalu selanjutnya menentukan jumlah cluster elbow. Saya menggunakan elbow method itu untuk melihat titik tekukan pada garis WSS-nya. Titik elbow itu mengindikasikan jumlah cluster terbaik karena setelah titik itu penurunan WSS sudah tidak lagi signifikan. Nah, selanjutnya itu ada Kamins clustering. K sama dengan 3. Dari hasil elbow itu saya memiliki sama dengan 3. Saya menggunakan n start sama dengan 25 itu supaya hasil yang diperoleh itu lebih stabil karena algoritma Kamins itu biasanya mencoba titik awal yang berbeda. Lalu selanjutnya itu visualisasi Kamins dengan nama provinsi, dengan label nama provinsinya. Nah, pada tahap ini tuh saya tidak hanya menampilkan titik cluster, tetapi juga menambahkan nama provinsinya agar plot itu lebih informatif. Penambahan label ini tuh dilakukan menggunakan geomtext. Lalu selanjutnya itu ada hierarchical clustering, yaitu saya melanjutkan ini untuk memvalidasi hasil Kamins. Metode Ward ini dipilih karena menghasilkan struktur cluster yang lebih jelas. Saya juga menambahkan garis kotak, menggunakan garis kotak dengan red hat class untuk menunjukkan batas cluster. Nah, jadi ini adalah plot-plot yang dihasilkan dari RStudio ini. Secara keseluruhan, alur analisis pada RStudio itu dimulai dari import data, pembersihan data, pemilihan jumlah cluster, hingga visualisasi cluster Kamins dengan hierarchical. Dua metode ini tuh saling melengkapi agar hasil pengelompokan itu lebih terpercaya. Demikian penjelasan mengenai proses analisis